Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin azakumullah. Alhamdulillah dengan izin dan kudrah Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih bisa duduk-duduk bersama dalam rangka menuntut ilmunya Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduk-duduknya kita di sela-sela kesibukan aktivitas keseharian kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal yang diterima di sisinya. Ikhwani fiddin, sama-sama kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal kita kenal dengan bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan. Namun ada sesuatu yang jauh lebih penting, lebih substantif, lebih kepada apa yang menjadi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau diutus oleh Allah untuk manusia kafatan linnas, secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia dengan waktu yang cukup singkat ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada satu titik pengetahuan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, termasuk untuk kita semua, warisan apa yang beliau berikan kepada umatnya khususnya dan kepada umat manusia pada umumnya. Ini para ulama mencoba untuk menyimpulkan secara singkat. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala lengkap dengan warisan yang diberikannya. Warisan yang pertama ada yang disebut dengan warisan manhaj. Ya. Apa arti manhaj? Fadilatul Syekh Abdurrahman bil Fallah, ya, Al-Qahtani, beliau pernah menulis sebuah kitab kecil atau sering kami sebut kutaibat. Judulnya Haqiqatul Manhaj. Beliau mengatakan bahwa hakikat manhaj itu adalah cara bagaimana seseorang beragama yang diambil bagaimana para nabi dan rasul mengajarkan agama tersebut, bagaimana nabi akhir zaman mengajarkan agama tersebut, terus berlanjut sampai pada masa-masa generasi berikutnya. Jadi kesimpulan singkatnya, manhaj itu apa? At-thariqah, cara atau model atau jalan. Artinya apa? Jalan beragama
model beragama yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir mencoba mengurai sedikit bahwa Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memang menurunkan kepada para nabi dan rasul pertama berupa kitab suci. Yang kedua berupa perilaku nabi itu sendiri. Nah, segala sesuatu yang datang dari kitab suci, segala sesuatu yang datang dari kitabullah. Dalam hal ini, segala sesuatu yang datang dari Al-Quranul Karim, maka itu disebut syir'ah. Kita sering menyebutnya syariah. Kata Imam Ibnu Mandur, arti syariah itu sumber. Artinya sumber hukum. Ya. Jadi sumber hukum yang Allah turunkan di dalam kitab suci, maka itu disebut syir'ah atau syariah. Adapun segala sesuatu yang datang dari Nabi, Nabi langsung mempraktekkan, Nabi langsung menjelaskan, Nabi langsung bisa dilihat oleh para sahabat seperti apa Nabi melakukan suatu amalan, nah itu disebut sunnah. Disebut sunnah. Maka wajar para ahli bahasa memaknai sunnah selain thoriqoh juga memaknainya dengan asiroh. Apa arti asiroh? Sebuah perjalanan hidup. Perjalanan hidup yang menyangkut pribadi Nabi. Nah ini. Nah, jadi Allah turunkan kepada Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman menyampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Dan kepada umat manusia secara keseluruhan. Itu membawakan warisan yang pertama berupa aturan, model, cara bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang dari Al-Quran disebut syir'ah, yang datang dari dirinya disebut minhaj, manhaj, atau sunnah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan nabinya, lalu Nabi menyampaikan kepada umatnya warisan yang bersifat juhudan. Ma ma'nal juhud, juhud artinya kesungguhan. Ada 3 macam juhud minimalnya. Harus dibedakan antara kata juhud dengan memakai huruf jim, ya, jahdun, juhudun, juhdun. Nah, ada zuhud pakai z, ya, pakai z. Nah, itu artinya zuhud, pola hidup zuhud. Ini pakai jim, ya, artinya kesungguhan. Ada kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menjaga agama, bagaimana beliau merawat ajaran agama ini, bahkan bagaimana beliau harus mengawal agama ini, walaupun harus menyabung nyawa di medan perang. Nah, mengusir musuh di medan perang, mengusir musuh di medan tempur, agama menyebutnya jihadun. Jadi bentuk kesungguhan seseorang di dalam membela agama itu disebut jihadun. Maka orangnya mujahid. Mujahid. Yang kedua, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesungguhan dalam hal mencurahkan pengetahuan, memeras pikiran, melahirkan butiran-butiran hikmah, butiran-butiran ajaran, mutiara-mutiara yang bisa menjadi hiasan kehidupan, yang menjanjikan kehidupan bahagia, dunia, akhirat. Nah, ini apa?
maka itu tertuang di dalam pikiran-pikiran yang lahir dari pengetahuan. Maka ketika seseorang bersungguh-sungguh membela agama, ketika seseorang bersungguh-sungguh merawat, mengawal ajaran agama, dengan cara mencurahkan pikiran, ya, dengan mencurahkan pikiran, maka itu disebut ijtihad. Jadi antara jihad dengan ijtihad itu satu padanan kata. Kalau jihad lebih kepada physically, ya, kesungguhan fisik, ya, dan kelihatan fisiknya. Tapi kalau ijtihad sifatnya kesungguhan yang bersifat intelektus. Kesungguhan seseorang di dalam menuangkan pikirannya, dalam menyimpulkan hukum-hukum agama, dalam menjelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, ini bentuk kesungguhan. Kesungguhan yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan sehingga orang bisa paham apa itu halal, apa itu haram, gitu ya. Nah, ini kesungguhan. Maka orang yang ahli di dalam melahirkan kesimpulan hukum disebut mujtahid. Nah, maka kita sering mendengar ya, ada imam madhab, begitu Pak ya. Nah, imam madhab itu ahli ijtihad, ahli ilmu. Ya. Kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ada tingkatan-tingkatan ahli ilmu yang satu sama lain berbeda. Ada tingkatan ahli ilmu yang sifatnya mandiri. Maksudnya mandiri apa? Seorang ahli ilmu, dia mengkaji, meneliti, hadisnya juga sendiri dia meneliti, sampai dia paham ini sahih, ini dhaif. Ya. Ini diragukan, ini kuat. Nah, dia meneliti sendiri. Seperti siapa? Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kita mengenalnya imam madhab yang 4. Nah, ini derajatnya mujtahid mandiri. Mujtahid mandiri disebut mujtahid mustakil. Makanya kalau imam ahli ijtihad berbeda pendapat satu sama lain, nggak apa-apa. Pendapat yang satu tidak bisa digugurkan oleh pendapat yang lain. Maka ada istilah usul fikih, kaedah usul fikih, al-mujtahidu la yunqadu bil mujtahid. Ijtihad seseorang ahli ilmu tidak bisa digugurkan oleh mujtahid yang lain. Makanya Imam Syafi'i punya pendapat, silakan. Imam Malik punya pendapat, silakan. Antara pendapat Imam Malik dengan pendapat Imam Syafi'i tidak saling menggugurkan. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang mandiri gitu ya, ahli ilmu yang mandiri. Nah, baru tingkatan kedua, kata Profesor Wahbah Zuhaili, ada yang disebut tingkatan ahli ijtihad takhrij. Mutlak goir mustakil. Nah, ini yang kedua, mutlak goir mustakil dulu. Mutlak goir mustakil. Apa arti mutlak goir mustakil? Ulama yang sama-sama mumpuni dalam hal ilmu, tapi di bawah yang tadi Pak. Di bawah imam madhab. Ya, di bawah imam madhab. Nah, tapi ini sama-sama ahli ilmu Pak. Ya, sama-sama ahli ilmu. Baru yang ketiga yang saya katakan tadi di awal, mujtahid takhrij. Atau mujtahid takhrij ini dikenal dengan istilah mujtahid fil madhab. Ulama ahli ijtihad, ahli ilmu, mumpuni, memenuhi persyaratan, ya. Semua disiplin ilmu agama dikuasai, tapi dia masih berpegang kepada salah satu pandangan imam madhab. Contohnya, ulama yang komitmen dengan pandangan Imam Syafi'i, seperti Imam Al-Muzani,
ulama yang berpegang kepada imam-imam tertentu, ya. Tapi dia komitmen. Imam Al-Muzani, Imam Al-Qarafi, ya, Al-Haythami, ataupun yang lain-lain. Yang sederajat dengan itu, maka disebut ulama ahlul ijtihad fil madhab. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau jujur apakah abad ini ada yang seperti itu, nah, nampaknya ini mungkin agak jarang, ya. Agak jarang. Paling juga ahli ijtihad, ahli ilmu yang hidup di abad ini lebih pada peringkat yang keempat. Apa itu? Ahli ijtihad yang sifatnya tarjih. Ya. Nah, apa itu tarjih? Ulama-ulama ahli ilmu ketika menyimpulkan hukum Islam, hukum agama, beliau mempertimbangkan semua pandangan-pandangan ahli ilmu sebelumnya. Kitab Imam Syafi'inya dikaji, kitab Imam Maliknya dikaji, ya, kitab Imam Ahmadnya dikaji, kitab Imam Abu Hanifahnya dikaji. Semua dikaji, lalu diteliti kembali, diriset kembali, dibandingkan kembali satu sama lain, ditimbang berdasarkan ilmu fikih, usul fikih, hadis, ilmu hadis, maka lahir kesimpulan baru menetralisir dari pandangan-pandangan yang ada. Nah, itu disebut Pak mujtahid tarjih. Kalau di zaman ini mungkin ya mujtahid tarjih itu seperti di Mesir ada Darul Ifta, Komisi Fatwa Mesir. Di Saudi ada Al-Lajnah Ad-Daimah, komisi tetap untuk fatwa kerajaan Saudi. Di Syria ada lagi, di Maroko, di Aljazair, di Indonesia, ya, di Malaysia, semua negara punya. Paling tidak minimalnya kita lebih menyebut komisi fatwa. Nah, jadi komisi fatwa, ya. Jadi pandangan-pandangan fatwa. Seperti halnya di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Di Persatuan Islam ada Dewan Hizbah. Nah, kayak gitu. Di Nahdlatul Ulama ada Bahsul Masail. Ya. Nah, itu semua mujtahid tarjih. Yang terakhir, Pak, ada yang disebut dengan mujtahid fatwa. Jadi ulama-ulama yang mumpuni secara pribadi, yang apabila dia berpendapat, maka pendapatnya sudah bisa dipegang, Pak. Seperti pendapatnya Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, Abdul Fattah Abu Gudah, atau Al-Qaradawi, ya, Ahmad Raisuni, dan tokoh-tokoh ulama lain yang secara mandiri pribadi, dia cukup menguasai ilmu, kalau berpendapat bisa dipegang fatwanya. Itu disebut mujtahid fatwa. Nah, jadi tingkatan ahli ilmu, ahli ijtihad juga berbeda. Ya. Nah, itu yang disebut mujtahid, Pak. Ya. Nah, kembali kepada pembagian yang kedua tadi. Jadi kesungguhan warisan agung Rasulullah yang bisa kita ambil hari ini, nah, tadi dari sisi kesungguhan, ada kesungguhan membela agama dari musuh, itu jihad namanya. Membela agama, menguatkan ilmu, merawat dan melestarikan ilmu, sehingga umat menjadi paham agama ini dengan benar, perlu ahli ilmu. Nah, ahli ilmu itulah disebut mujtahid, pekerjaannya disebut ijtihad. Nah, lalu bagaimana tentang orang-orang yang dia punya kepahaman, ya, dia punya kepahaman, namun dia apa artinya? Tidak seperti keberaniannya, tidak seperti para mujahid fisabilillah,
kekuatan daya ilmunya tidak seperti para ulama ahli ijtihad. Katakan kita ini, termasuk saya, kita merasa bahwa kita ini penuntut ilmu, tapi tidak mampu berpikir lebih hebat seperti para ulama pada umumnya. Tapi kesungguhan kita duduk-duduk di majelis ilmu, ini juga kesungguhan, Pak. Kesungguhan kita merawat, ada keinginan menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu, kemudian bangun malam hanya untuk sholat malam, ya, atau membangunkan pasangan kita. Nah, itu juga perlu rutinitas kan, Pak? Sholat duhanya, sholat sunatnya, dan lain sebagainya, tilawah Al-Qur'annya, itu semua perlu kesungguhan. Kesungguhan yang ketiga ini disebut mujahadah. Nah, jadi mujahadah. Silakan, Pak. Yang mau ngambil mungkin tingkatan apa yang disebut dengan jihad fisabilillah dalam makna yang luas, menjadi orang yang pandai berijtihad dengan segala disiplin ilmu, atau hanya sekedar apa artinya melakukan apa yang kita tahu, melakukan apa yang kita mampu dengan niat lillahi ta'ala, itu juga termasuk kategori kesungguhan yang disebut mujahadah. Baik, Ikhwan fillah azakumullah, yang terakhir adalah warisan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kudwah. Nah, ini kudwatan. Berupa kudwatan ini, yang pertama ada yang sifatnya kurbah. Apa itu kurbah? Perilaku Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah yang diwariskan kepada umatnya menjadi suatu amalan. Contohnya mulai dari wudhu harus seperti wudhunya Rasulullah. Salat seperti salatnya Rasulullah. Saum seperti saumnya Rasulullah. Zakat, infak, sedekah, haji, umroh seperti Rasulullah. Nah, ini termasuk apa? Termasuk kudwah yang sifatnya kurbah. Korroba, yukorribu, takorruban, artinya hal-hal yang tersifati dengan sifat ibadahnya Nabi, nah itu disebut kurbah. Yang kedua, ada amalan-amalan keseharian Nabi, yang apabila kita tidak melakukannya, ya jelas kita rugi, tidak dapat keberkahan apapun. Tapi kalau kita tunaikan, jelas mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut to'ah, Pak, ya. To'ah. To'ah artinya keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang memang bisa kita ikuti, ada juga yang apa artinya tidak harus sesuai dengan apa yang memang persis sama seperti Nabi. Karena itu para ulama usul fikih pernah menyebutkan satu hal, al-aslu fi af'alin nabi al-iktida'u illa madalad dalilu alal ikhtisas. Pokok dalam perbuatan Nabi pada prinsipnya diikuti oleh kita. Kecuali ada dalil yang menunjukkan perkara itu khusus bagi Nabi. Nah, itu sudah lain. Ya. Perkara yang khusus bagi Nabi. Yang di luar Nabi tidak bisa melakukan. Gitu ya. Jadi kita tidak harus menuntut sesuatu yang sama. Seperti banyak kaum orientalis menggugat tentang istri-istri Nabi. Kenapa istri Nabi jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13. Nah, orientalis menggugat. Ya, itu tidak bisa dilakukan sama yang lain kan gitu. Jadi tidak bisa kita katakan harus sesuai sama seperti Nabi. Nah, ini Syekh Ali As-Sobuni mencoba melakukan bantahan pandangan-pandangan orientalis yang mencoba menyudutkan tentang pemaknaan yang keliru terhadap memaknai mengikuti sunnah Nabi. Nah, jadi ada yang bersifat ubudiyah, mahdoh, sholat, zakat, saum, nah itu mahdoh ya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh berkurang. Bagaimana sifat Rasulullah melakukannya? Ada yang hanya sekedar keseharian. Ya, keseharian. Makan, minum, berpakaian, nah itu keseharian Nabi. Diikuti,
insya Allah mendapatkan berkah di sisi Allah, tidak diikuti, tidak dianggap melanggar selama masih ada dalam kepatutan. Dan yang paling terakhir, warisan agung Rasulullah SAW yang sifatnya keteladanan itu adalah jibiliyah. Ya. Apa arti jibiliyah? Arti jibiliyah adalah sesuatu yang manusiawi. Jadi jibiliyah adalah sesuatu yang manusiawi. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga manusia biasa seperti kita. Dalam artian Nabi pernah sedih, Nabi juga haus, Nabi juga lapar, gitu ya. Nabi kalau sedih beliau meneteskan air mata. Kalau ada sesuatu yang menggembirakan, Nabi tersenyum. Nah, senyumnya Nabi, tertawanya Nabi, sedihnya Nabi, menangisnya Nabi, itu disebut jibiliyah. Nah, jadi perkara-perkara yang jibiliyah ini jelas, Pak, tidak sama, tidak harus persis sesuai dengan Nabi. Tapi kalau diikuti itu lebih mulia. Seperti kita kalau ada sesuatu yang membuat kita tertawa, pasti kita tertawa ya. Tapi tertawa kita tentu beda dengan tertawa Nabi. Kalau Nabi ada sesuatu yang membuat beliau tertawa, kata para sahabat, tabassama. Nabi cukup tersenyum saja. Nah, apakah kita sama? Kalau ingin apa artinya mengikuti secara persis sunnah Nabi, termasuk tertawa-tertawanya, Pak. Nah, tapi Nabi mengingatkan, la taksirud dohika, fa inna kasrotad dohik tumitul qalba. Kalian jangan terlampau banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati, kata Nabi SAW. Nah, inilah barangkali singkatnya bagaimana kita bisa memotret warisan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua memang ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Itu hal yang wajar terjadi di negara kita ya khususnya. Dan di dunia pun sama, ada yang melakukan, ada yang tidak. Setiap bulan Rabiul Awal ada yang memperingati lahirnya Nabi, ada yang tidak melakukan. Tapi yang secara substansi, ya, yang paling esensi apa? Yang paling esensi adalah bagaimana kita bisa menunaikan amalan-amalan yang Nabi lakukan, baik amalan-amalan yang sifatnya ta'abudiyah, ibadah, atau amalan keseharian yang sifatnya to'ah, atau amalan yang sifatnya mungkin hal-hal yang manusiawi yang terjadi pada diri Nabi. Terakhir, salah seorang ulama tabi'in berkomentar ya, bahwa ciri orang yang mencintai Allah itu pasti mencintai Rasulnya. Nah ini, kata Abdullah As-Tusturi rahimahullah, ciri orang yang mencintai Allah pasti mencintai Rasul. Dan ciri orang yang mencintai Rasul pasti mencintai sunnah. Gitu. Dan ciri orang mencintai sunnah, maka dia akan memelihara hatinya. Dan ciri orang yang memelihara hati, kata At-Tusturi, maka dia akan lebih mengutamakan urusan-urusan dirinya dengan Allah, bahwa urusan-urusan dunia yang ada di hadapannya tidak jauh lebih besar dari urusan-urusan dia dalam rangka menghadap Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, walaupun cuaca sedikit, bukan sedikit lagi ya, cuacanya lagi redup ini, pas turun hujan besar, ya mudah-mudahan Allah semakin melindungi, merawat keimanan dan ketakwaan kita. Sesuai dengan bunyi ayat Allah, bahwa Nabi adalah sosok paripurna, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh pada pribadi Rasulullah, wa innaka, kata Allah, sesungguhnya dirimu la'ala khuluqin adzim, ada pada akhlak ya, budi pekerti
azim, yang sangat luhur, yang tidak bisa ditandingi sama yang lain. Oleh karena itu maka patut Rasulullah menjadi uswah, bukan hanya untuk keluarganya, untuk umatnya, bahkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku luka lihada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.